Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Berdoa, kita mulai. Selesai? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang materi kita adalah ruang lingkup sarana dan prasarana. Ya, kita sekarang materinya tata kelola sarana dan prasarana. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang sarana dan prasarana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang sarana prasarana? Monika? Oke. Definisi sarana dan prasarana itu adalah sarana adalah alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sedangkan prasarana penunjang utama terselenggaranya produksi. Jadi berbeda ya antara sarana dan prasarana. Kalau sarana adalah alat dan bahan untuk mencapai maksud tujuan, sedangkan prasarana penunjang. Oke, apa sih yang pengen ditanyakan? Ya. Oke. Apa sih perbedaan sarana prasarana? Kalau sarana itu untuk benda-benda yang dapat bergerak. Sedangkan prasarana ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Jadi perbedaan gitu ya, sarana prasarana yang bergerak dan tidak bergerak. Coba contohnya apa untuk benda yang tidak bergerak? Danika tahu? Benda yang bergerak, benda yang bergerak? Halo? Ada yang tahu nggak nih? Benda bergerak dan tidak bergerak? Ada yang tahu benda bergerak dan tidak bergerak kan? Sarana ditunjukkan untuk benda yang dapat bergerak, sedangkan prasarana ada untuk benda yang tidak bergerak. Kalau sarana itu kayak seperti ini, meja, kursi, itu bergerak, mobil bergerak. Kalau benda yang tidak bergerak kayak bangunan, gedung, tanah itu tidak bergerak ya. Oke, pentingnya perbekalan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Yang kedua adalah pengambilan kebijakan untuk memusnahkan atau memperbaiki barang peralatan kantor. Kenapa ini penting? Karena kita lihat nih kalau di perusahaan ini ada yang barang-barang yang bisa dimusnahkan atau tidak, apa memang harus bisa kalau diperbaiki, kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki seperti itu. Oke, ini perbekalan kantor. Oke, perbekalan kantor itu meliputi satu, peralatan atau perlengkapan kantor, alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Contohnya apa nih? Ada seperti contoh nggak? Peralatan atau perlengkapan kantor. Benika. Kenapa, Pak? Contoh peralatan dan perlengkapan kantor. Ayo, tahu nggak? Peralatan dan perlengkapan kantor. Contohnya satu aja. Lemari arsip.
Oke, salah satunya adalah lemari arsip. Terus ada lagi, Cindy? Oke, saya lemari arsip itu juga seperti pulpen, pensil, itu juga termasuk ya sebagai peralatan dan perlengkapan kantor. Yang kedua adalah mesin kantor. Adalah alat untuk mencatat, mengirim, mengadakan, dan mengolah bahan-bahan keterangan yang bekerja secara mekanik. Ya, mesin-mesin seperti mesin fotokopi, mesin printer, dan yang lainnya ya. Yang ketiga adalah perabotan kantor. Oke, perabotan kantor ini benda-benda kantor yang terbuat dari kayu, besi, baja, dan plastik untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contohnya meja, lalu filing kabinet, ya, termasuk ke dalam perabotan kantor. Yang keempat adalah interior kantor, benda kantor yang digunakan untuk memperindah ruangan kantor sehingga membuat nyaman. Oke, interior kantor itu seperti vas bunga gitu ya. Itu memperindah kantor seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini adalah kegunaan sarana prasarana ya. Kegunaan sarana prasarana itu salah satunya adalah sebagai penunjang kegiatan kantor. Lalu mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Lalu memperoleh hasil pekerjaan yang memuaskan. Setelah itu sebagai aset kantor. Kelima adalah kenyamanan kerja bagi karyawan. Keenam adalah meningkatkan konsentrasi karyawan. Ketujuh, menghemat waktu. Ini adalah kegunaan sarana dan prasarana. Jadi sarana prasarana itu ada kegunaannya, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan untuk kegiatan sarana dan prasarana? Oke, tadi saya mau tanya dulu deh. Sarana dan prasarana perbedaannya apa? Ada yang tahu? Jadi depan saya sudah sampaikan tuh. Perbedaan sarana dan prasarana. Ayo yang tadi udah nyimak dari awal, coba sarana prasarana perbedaannya apa? Kalau sarana untuk benda yang bergerak, kalau prasarana untuk benda tidak bergerak. Oke, jadi perbedaannya gitu ya. Kalau sarana itu untuk benda bergerak, sedangkan prasarana untuk benda tidak bergerak. Contohnya, ada yang bisa beritahu nggak? Contohnya apa nih? Coba Nela yang baru masuk. Contohnya apa nih? Oke. Saya kembalikan lagi nih. Ya kan? Perbedaannya seperti itu. Benar tadi kayak kata Benika, sarana untuk benda bergerak, sedangkan prasarana untuk benda tidak bergerak. Jadi contohnya tadi kalau benda bergerak itu kayak mobil, terus kayak ya bisa dipindahkan peralatannya, sedangkan prasarana adalah kayak gedung, mobil, yang tidak bergerak, tanah, bangunan, seperti itu. Ada pertanyaan kembali sebelum ada pertanyaan? Jadi kan? Paham ya? Nanti catatannya, nanti setelah ini saya kasih materi saya yang barusan itu ada di Google Classroom ya. Nanti kalian juga bisa, nanti kalian catat itu di buku tulis biasanya nanti saya akan minta catatannya.
kalian pada nyatet apa enggak. Lalu tugasnya juga nanti akan saya berikan di Google Classroom juga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini jangan lupa di SS ya untuk kita. Karena jangan lupa di SS karena nanti absensi saya akan minta ini foto. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian materi yang saya berikan hari ini. Kalian langsung ke Google Classroom, itu akan ada tugas yang sudah menanti kalian semuanya. Terima kasih for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.